kasih. Dalam sebuah persidangan, kami pimpinan sidang tidak akan otoriter. Dan kehadiran MPS itu sangat mempengaruhi jalannya persidangan dan juga mendengar dan melihat masukan dari peserta sidang. Maka sebagai pimpinan pimpinan sidang, demi kehormatan sidang, keputusan pertama kita cabut. Dan mengajukan keputusan yang disusun dari MPS, kita buka babakan untuk seluruh itu dengan hanya 5 tenaga pertama, kemudian dilanjut dari tenaga kedua dan ditambah babakan istimewa. Selesai kita selesai. Tadi jangan dulu. Yang tadi itu dianulir karena mekanismenya salah yang suruh-suruh itu. Ya. Sekarang kami beri kesempatan bukan karena saya takut, tapi baku dulu. Ya. Siswa 1. Ya. Kemudian ini apa ini? Lihat ini yang di sini di dekat kiri. Jangan bicara Pak. Alhamdulillah. Jadi kita belum dapat. Kita akan yang di tengah ini Pak Pendeta. Sejarah ini 3. Cepat. Berapa? 4. Saya mau satu lagi. Pusat saudara kita di Mamasa Kota, silakan 1 ya. Ibu, duduk, dari tadi semuakan. Masuk, mari perempuan hadir, mari kita bersosialisasi secara mana? Masuk, siswa 1, Arale, Sindra Kamani, dan masuk. Kesempatan pertama, masuk. Baik, terima kasih. Yang pertama, Pak Demelo, siapa itu? Ya Pak, halo, pimpinan sidang. Ya, dari sekarang waktu bantu atau apa? Aku Pak ini kaca tunjuk ke sini. Kalau tunjuk pertama, mohon dulu kita tertibkan persidangan. Pak Demelo, silakan ngomong. Siapapun yang ini Pak Demelo beri. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat. Saya langsung karena waktu. Yang pertama, saya tidak akan menyebut poin per poin, tapi silakan didengarkan yang membacakan dan yang berkepentingan untuk menjawab. Yang pertama, pada laporan perbendaharaan pada halaman 5.1.3 menyampaikan di situ beberapa kegiatan dibiayai dari hasil penjualan tanah di USA. Pertanyaan pertama, berapa rupiah harga tanah di USA? Silakan. Tolong bantu perbaiki mic-nya supaya kita tidak terlalu panas kalau ada yang salah. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Ya, silakan. Beserta majelis sidang yang saya kasihi, saya dari awal tadi berbicara bahwa penanya pertama itu adalah saya. Bahwa kemudian kebanyakan dikatakan bahwa itu terbuka untuk umum. Kenapa pimpinan sidang tidak mengakomodir saya sebagai nomor 1? Padahal dari awal tadi saya sudah diakomodir. Baik Pak, saya sudah sampaikan. Mohon perhatian, saya sudah sampaikan bahwa keputusan pertama saya cabut dan keputusan yang menunjuk orang dianulir. Dengan catatan silakan Pak Demelo, silakan dulu Pak arah ketertiban persidangan. Silakan Pak Demelo lanjut. Mohon tadi tata tertib. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama, berapa rupiah harga Yosade tanah? Yang kedua, ini tentang sertifikat tanah gereja yang di sinode. Sangat jelas di Glasis dan di jemaat saya, di Glasis Bala Santoko sudah menyentuh 2 jemaat sertifikat tanah gereja kami, jemaat Mahanaim Pena dan jemaat Peniel Ambabang tidak terakomodir di laporan.
Pertanyaannya di mana sertifikat kami karena kami beli? Ini perlu diperjelas. Yang ketiga, sebelum persidangan ini saya ketukan cukup supaya saya ada tampil di sini. Cukup ada dua diskusi yang saya dengar, bisa tidak diketahui karena saya menggunakan masker. Ada dua yang didiskusikan. Oh, diungkap mereka bersama dan minta diluruskan. Yang pertama didiskusikan di situ adalah mengenai aset di Sinode Gereja Toraja Mamasa yang katanya yang saya dengar ada aset tidak atas nama Gereja Toraja Mamasa. Kendaraan itu inventaris. Yang kedua, tentang bangunan yang di ujung kota yang dibangun yang 400 juta. Ini juga menjadi diskusi di sana, Pak. Saya mohon maaf, tidak ada maksud dan lain-lain, hanya mempertanyakan. Pertanyaan kami pertama, kewenangan siapa yang menentukan ini sementara sidang tahunan di Sepang tidak ada dibahas? Menentukan jumlah rupiah 400 juta, bagaimana perhitungannya? Kalau saya kalkulasi 400 juta dibagi 25 tahun, itu 16 juta atau 1,3 per bulan. Tidak ada langkah-langkah lain dari Sinode melakukan kreasi baru untuk melakukan terobosan lebih bermanfaat untuk pencarian dana kemandirian di Sinode. Terima kasih Pak Ko. Yang selanjutnya, Kami persilakan sesi selanjutnya Pak, Pak Ko, waktunya 2 menit berdasarkan tadi selesai. Silakan Pak Sesi Padua. Karena itu ringkas pertanyaannya. Sesi Padua, Sesi 1, silakan. Ada 2 menit Pak. Lihat tadi. Baik, kami luruskan Pak, Sespa 1 Timur ya. Ya, pokoknya Sesi Ya. ini dari sekretariat Pak. Silakan. Yang pertama yang kali saya langsung berdasarkan 2 menit ya Pak. Tolong baca tadi. ya. Silakan. Ya, terima kasih. Berdasarkan kalau saya mencermati yang bisa dilihat oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan BPS itu laporannya belum komprehensif, yang seharusnya samping pengelolaan keuangan dia harus mengelola aset, karena keuangan itu dengan aset itu satu. Ketika kita menilai aset itu harus ada juga aset nilai uang di dalam aset itu, jadi harus komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencermati laporan keuangan BPS GTM ini di lampiran 1. Saya coba mencermati apa itu? Penyukin? Bukan? Oh, penyukin? Itu dia. Yang berbicara ini yang dari sekretaris Sespa 1. Sespa 1 itu tanya yang akan Oh, selesai coba. Ah, capek. ya. Oh, Jadi saya klarifikasi minta teman saya ke sana. oh iya, mau udah di dokter kok. Nah, capek bencawan nonton. Lampiran 1 laporan itu saya mencoba mencermati antara laporan Badan Pemeriksa Perbendaharaan tidak ada sektor yang ada di dalam. Ada di orang Dayak datang. Oh, sendiri. Di lampiran 1 saya coba mencermati yang laporan. Jago nak tahu ada rompinya. Lagi rompi baru dengan panjang. Ya, itu yang berikut. Yang pertama, yang kedua. Oh, didapat bagi. Ya, untuk laporan kegiatan per kategorial disajikan dalam laporan yang cukup bagus, tetapi tidak ditandatangani semua. Tidak ada ditandatangani dalam. Ada PPGTM saya yang ditandatangani itu ada sekretaris. Iya. Yang lain itu tidak ada. Pasti baru dikirimkan bapaknya di atas. Organisasi Iya, ada bapak. sajikan kita dengan laporan yang tidak ada ditandatangani. Legalitasnya sebuah laporan itu. Ampun. Aduh. Hai. Jago, ambil gaya dulu. Ambil gaya dulu. Sebagai koreksi, ya. Saya kira itu. Ambil gaya. Ya, masih ada waktu 7 menit, terdapat 7
detik tertinggal. Amin. Ya, saya pakai stopwatch Pak, jadi saya minta maaf. Terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama kami sampaikan apresiasi dan penghargaan untuk DPD, SDM dan seluruh jajaran untuk periode yang lain. Selanjutnya kami sampaikan untuk ketua kedua penempatan PKS kami dari terima kasih Pak. Kita waktunya ditempatkan di kelas kami sangat singkat sekali. Bayangkan kalau misalkan dengan saya telepon untuk akan ada PKS datang 2 orang. Lalu saya ceritakan bagaimana ini karena saya harus memburu signal sampai teman. Saya berangkat dari Balut, datang di rumah jam 4 sore. Nanti saya bisa bicara dengan Bapak jam 9. Kedepannya saya mohon supaya ini penyampaian ke kelas dan jemaat direncanakan jauh sebelum pelaksanaan penempatan PKS tersebut. Dan kedua, ketua ketiga, dalam halaman 55.2 kami tidak pernah menerima bantuan sapi dari pihak mana juga. Yang ketiga, untuk berkendaraan sebagaimana yang disampaikan oleh rekan saya, saya telah menyetor status sertifikat jemaah Sion Terale atas nama ahli, di mana sertifikat tersebut. Terima kasih pimpinan. Ya, kita lanjut ke Sindaga Mani. Sindaga Mani 3. Jadi Pak Urias Pak, jadi pokoknya Pak Urias silakan. Karena saya sebut nama tadi. Yang kami hormati, DPRS yang kami hormati, seluruh tidak mampu kami. Ini jangan boleh. Ya, pertama saya akan sentuh di percetakan. Ini penting didorong supaya kepengurusan PPS ke depan prioritas. Kalau perlu skala prioritas terprioritas. Karena kami terus terang pendeta yang ada di pedesaan ini di hutan, tapi bukan orang hutan. Sudah ketergantungan dengan buat masyarakat, dengan Pak. Jadi jangan ada keterlambatan sampai di kami. Makanya perlu percetakan, dan itu skala prioritas bagi Bapak Ibu yang gabung di tingkat sinodal. Satu. Yang kedua, tolong pengurus yang akan datang ini atau PPS yang akan datang ini ketika duduk supaya turun ke kelas jemaat mempertebal kembali tentang kata persembahan dan persepuluhan. Maka kami ketika matura nawa ya supaya tinggi gajinya Paulian. Ini ada satunya bos ketua PPMK dan kelas saya. Dan kalau kami pendeta yang berbicara banyak dalam kata persembahan dan persepuluhan itu pasti bahasanya lain. Ya. Kemudian kita di sini ada dua saya punya masukan ini dan ada tambahan sedikit Pak. Saya mengapresiasi semua yang hadir sekarang, termasuk BPS dan kita semua, karena kita semua berakhir pada periode. Dan oleh sebab itu dalam pertemuan adalah perayaan dan bersyukur. Ya, silakan Mas Po, waktu Bapak hadir. Mas Po. Pada terima kasih pimpinan sidang. Selamat petang, menjelang malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Klasis Muasa Kota, Ibu Kota Gereja Toraja Mamasa, yang sehari-hari menyaksikan bagaimana para pekerja Majelis Sinode melaksanakan tugas sehari-hari, menyampaikan selamat kepada para pekerja Majelis Sinode GTM 2016-2021 yang boleh melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya, dan terima kasih atas tugas yang telah diemban. Pertama, terkait dengan tugas-tugas ini, kami dari Mamasa Kota mempertanyakan bagaimana legal standing tentang perpanjangan masa jabatan pendeta yang bulan terakhir. Selanjutnya, mohon
atau barangkali kami yang tidak melihat dalam laporan tentang perpanjangan masa jabatan pendeta ini. Selanjutnya yang berikut, pada halaman 6 dan 7, terima kasih sudah diinventarisasi lagu-lagu kontemporer, bahkan membentuk tim untuk menginventarisasi lagu. Kami dari Klasik Masa Kota menyampaikan, kalau boleh bukan hanya diinventarisasi, tapi harusnya dibentuk tim pengkaji, karena tidak semua lagu-lagu kontemporer itu cocok di GDM. Yang berikut, terima kasih juga pada halaman 5 logo GDM yang sudah bisa kita artinya BBM Skidhead telah membentuk meramu sebuah logo baru. Semoga usulan kami dari Klasik Masa Kota menggambarkan Toraja memasak. Berikut pendataan. Kalau kita melihat pendataan yang ada di gereja kita, dari sekian 67 klasis yang terdata hanya Terima kasih waktu 11. Minta maaf nanti bisa kabar bahwa sudah dan ini dilanjutkan. Kalau tidak sempat ditulis dikirim ke sana. Terima kasih. Silakan kepada yang berkompeten untuk memberi jawaban dari meja pimpinan ini. Mungkin menyiapkan di sebelah sini. Mohon untuk kedua pimpinan sidang yang lain untuk ya, saya cepat dijawab sampai ke sana. Ya, silakan yang menjawab pertanyaan dari Bangko. Silakan menuju ke podium yang disiapkan oleh panitia. Terima kasih. Mohon volume mic di ya persen. Terima kasih pimpinan sidang. Dan kami sangat mengapresiasi tanggapan dari peserta persidangan ini atas laporan-laporan ini. Ada beberapa pokok yang sudah ditanyakan. Tentu pada dasarnya supaya jawaban itu memuaskan, itu lebih baik akan dijawab secara tepat oleh pihak-pihak yang membidang. Namun tentu sebagai pendahuluan, tentu saya ingin menyampaikan bahwa menyangkut pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan saya persilakan kepada masing-masing bidang. Harga tanah di W1 itu nanti akan secara singkat saja dijawab oleh bendahara. Begitu juga dengan sertifikat. Sertifikat itu pasti tidak hilang. Mungkin saja hanya penulisannya yang tidak memuat, tetapi percayalah bahwa sertifikat itu aman di dalam berangkas yang ada di kantor sinode. Tapi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang mengingatkan supaya dalam penulisannya list daripada sertifikat itu selalu diingat termuat semuanya. Kendaraan yang tidak atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode itu sudah diganti baru-baru ini, ya, karena ada proses pembelian dulu di mana dia masih membutuhkan nama pribadi yang dicantumkan di dalam, tetapi itu sudah diganti dengan nama lembaga. Terima kasih juga untuk hal ini. Mengenai sinkronisasi laporan BPP dan bendahara, saya kira nanti dijawab oleh bendahara dan BPP. Kemudian ya,
Sespa tentang laporan, saya kira betul sekali bahwa mestinya laporan-laporan itu ditandatangani oleh pengurus kategorial sehingga legalitasnya betul-betul dinyatakan secara bertanggung jawab di dalam forum yang terhormat ini. Saya kira itu masukannya sangat betul dan menjadi catatan kepada kategorial. Beberapa hal akan dijawab oleh Ketua 3 menyangkut kaitannya dengan sapi yang ditanyakan Arale, kemudian sertifikat yang ditanyakan Arale, saya kira juga saya sudah jawab. Nanti Pak Ketua 2 juga akan menjelaskan mengenai Vikaris. Memang Vikaris ini di masa pandemi ini mengalami beberapa kondisi di mana sering mereka sudah dikirimkan surat penempatannya, tapi karena kondisi lalu kemudian batal lagi atau datang kemudian pulang lagi dan datang lagi, sehingga memang terjadi beberapa masalah menyangkut hal ini kaitannya dengan kondisi fluktuasi pandemi COVID-19 ini. Karena saya kira di periode-periode yang lalu memang tidak terjadi hal tahun-tahun yang lalu sebelum COVID kita tidak mengalami hal yang serupa. Percetakan saya kira memang sudah menjadi prioritas yang disampaikan oleh Ketua 1 tadi malam, bahwa kalau dievaluasi ya kebutuhan percetakan ini memang sungguh sangat penting, dan memang kerangka khotbah itu akan lebih terjamin memang kalau ada percetakan. Saya kira itu masukan yang memang harus dikerjakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode ke depan, karena betul apa yang dikatakan oleh Sinjaga Mantijo bahwa kerangka khotbah itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi jemaat. Kalau ada kebutuhan pembinaan tentang persepuluhan atau topik apapun juga, saya kira itu hal yang sangat positif untuk kita tangkap sebagai kebutuhan jemaat. Programkanlah itu di kelasiskan jemaat, dan kalau membutuhkan suara dari Badan Pekerja Majelis Sinode itu disampaikan supaya menjadi bahan pembinaan, karena memang kami sangat bersyukur kalau ada masukan-masukan seperti itu dari para pelayan-pelayan yang betul-betul berhadapan dengan jemaat dan melihat kebutuhan itu, dan kita komunikasikan bersama untuk kita kerjakan dengan baik. Saya kira ini soal jadwal, penjadwalan dan teknik pelaksanaan yang mudah kita atur. Ya. Mengenai perpanjangan masa jabatan pendeta, nanti bisa akan ditambahkan oleh Ketua 2 nantinya. Ya. Perpanjangan masa jabatan itu memang dari beberapa pihak meminta sudah ada SK, ya SK. Tapi diskusi kami di kantor bukan berarti tidak menyadari soal legal standing yang bersifat SK, tetapi kami melihat bahwa karena kependetaan ini, masalah yang kita hadapi dengan kependetaan ini ada dalam kondisi darurat, ya, sehingga memang kita semua melanjutkan saja hal-hal itu sebagai keadaan yang kita hadapi. Jadi kalau bicara misalnya masalah legal standing perpanjangan, sebetulnya jangankan pendeta, ya, Badan Pekerja Majelis Sinode pun, ya, kategorial pun sebetulnya kalau dia harus dihadapkan dengan persoalan legal standing secara hukum, mungkin memang itu menjadi persoalan, ya, tetapi satu-satunya hal yang membuat kita bisa memahami hal itu ialah kita berada dalam kondisi-kondisi darurat yang di luar batas kemampuan kita untuk memastikan hal-hal, sehingga memang itu hanya bisa kita terima dengan mengatakan bahwa itulah kondisi-kondisi yang kita hadapi. Tetapi saya kira itu tidak berjalan alami, karena
ada surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode ya, kepada jemaat dan klasis bahwa kita perpanjang ya, meskipun tidak dalam bentuk SK dan pembahasan setingkat sidang sinode. Lalu lagu kontemporer saya kira nanti bisa ditambahkan oleh ketua. Saya kira betul bahwa perlu ada kajian, tapi tadi malam dalam laporan ketua 1 beliau memang mengatakan ya, sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik tadi malam banyak lagu yang diusulkan, tetapi ketua 1 tadi malam sudah melaporkan bahwa kami membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan kajian baik secara teologis maupun dogmatis ya terhadap lagu-lagu itu, sehingga akhirnya menghimpun sekian lagu yang diinventarisir, dan dalam laporan beliau tadi malam itu akan segera dikemas menjadi sebuah buku nyanyian. Logo baru ya, logo baru ini tadi masukannya sebaiknya memberi nuansa Toraja Mamasa ya. Ya, ada di sini anggota-anggota tim ya, tim perumus yang melakukan diskusi mendalam tentang hal itu. Memang ketika Pak Manase yang diberi tanggung jawab untuk membuat konsep itu, memang beliau menyadari kondisi ini dan dia menampilkan di dalam lingkaran itu rumah Mamasa ya dengan longa. Tapi kemudian dalam diskusi mendalam di jemaat Pambe di Tanduk Kedua itu ada diskusi yang alot bahwa apakah betul ya ini sudah bisa merepresentasikan secara menyeluruh kehadiran warga GPM sebagai gereja Toraja Mamasa ya, meskipun memang itu rumah adat Mamasa, tetapi kita harus menghargai, mengakomodir seluruh pendapat bahwa ternyata ya ada masyarakat lokal kita tertentu masuk dalam gereja Toraja Mamasa ini yang mengatakan bahwa itu bagi kami tidak merasakan sebagai merepresentasikan, mewakili kita semua ya. Sehingga dengan demikian ya apa yang dikonsepkan oleh tim konsep itu akhirnya kita ganti dengan yang bersifat lebih umum ya, karena itu yang muncul di dalam adalah yang bersifat lebih umum, salib dan burung merpati sebagai Roh Kudus, di mana dari manapun juga etnisnya dan sebagainya, kalau dia orang Kristen pasti menerima itu sebagai milik kita bersama ya. Jadi saya kira sampai kata logo dan nuansa GTN itulah pimpinan sidang yang kami tangkap tadi sebagai pertanyaan-pertanyaan, dan tentu akan ada tambah-tambahan dari teman yang merasa bahwa ini masih perlu ditambahkan untuk memuaskan para teman. Saya persilakan Bapak-Bapak tadi, teman dari Badan Pekerja. Iya, terima kasih untuk mencoba merespon pertanyaan-pertanyaan dari peserta sidang. Yang pertama dari Bantu, yaitu mempertanyakan mengenai penjualan tanah di USA. Balko, ya, minta maaf, Balko. Proses penjualan tanah di USA ini dilakukan oleh sinode karena sudah hampir hilang, dan juga untuk digunakan oleh gereja tidak memungkinkan karena berada di tengah-tengah yang sangat sulit untuk kita ada di situ, sehingga disetujui untuk dijual, harganya 1,5 juta, 1,5 miliar. Kemudian dalam perjalanan penjualan ini muncul pemilik tanah ini, ahli waris tanah ini, karena ternyata tanah ini pada waktu dibeli terbit akte jual beli
Tetapi di Riki Indo tidak dipisahkan. Sehingga oleh ahli waris pemilik ini menggugat sinode atau gereja atau Raja Mamasa. Parahnya lagi, setelah dicari akte jual beli yang pernah kita buat, ternyata tidak ada aslinya, hanya fotokopi yang kita pegang. Oleh kelihayan Pak Sebel sebagai tim sertifikasi tanah gereja atau Raja Mamasa yang dibentuk di sinode, berupaya untuk mencari di mana itu dikeluarkan, di mana kelurahan itu dikeluarkan itu akte jual beli. Dan pada akhirnya ditemukan, saya tidak tahu persis, Pak Sebel yang tahu itu. Kemudian harus kita mengeluarkan lagi uang dari situ untuk mengambil itu aslinya akte jual beli. Kemudian karena ini sudah masuk proses di kepolisian, laporan dari ahli waris ini, sehingga juga memakan juga biaya. Untungnya kita punya biro hukum itu, ada nanti dia menjelaskan, sehingga proses ini berjalan di kepolisian. Kemudian karena ini pekerjaan biro hukum kita, pada akhirnya ahli waris mau diajak untuk berkompromi dan kita membayar kepada ahli waris ini sebesar 250 juta harga ini. Kemudian di kepolisian karena mau ditarik ini laporan, dibayar lagi di sana 125 juta sekian. Sehingga ya daripada hilang, daripada kita berperkara dengan ahli waris ini, ya lebih kita damai saja. Lebih kita rugi 250 juta tanpa biaya penarikan dari kepolisian daripada hilang semua. Karena kalau dia berlanjut ini, prosesnya ini mungkin ya kalau untung kita kalau masih dapat setengahnya dari harga ini. Sehingga kemudian karena ini sudah melalui proses hukum ini, oleh kuasa hukum kita juga harus mengeluarkan biaya dari sana itu 130 juta itu yang keluar. Kemudian sisanya itu kita bangun ruko di sana. Hanya saya juga minta maaf karena saya cari-cari kenapa saya tidak cantumkan itu. Tapi sementara berproses. Karena ini ruko dibangun di sana di Jalan Ahmad Yani, itu ada 3 petak dengan berlantai 2. Lantai 2 yang 2 petak yang menghadap ke Jalan Ahmad Yani ini sudah 100% selesai dan sudah ada kesepakatan dengan PRI untuk disewa selama 5 tahun. Dan biayanya sementara di proses itu karena masih banyak yang dikerjakan dalam bulan ini, bulan Juli sampai sekarang itu masih berproses dan jumlahnya biayanya itu juga adalah 275 juta. Sehingga biaya di sana itu sudah mendekati 1,2. Dan oleh BRI saya sudah bawa ke notaris untuk akte notarisnya untuk kontraknya itu tinggal ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Terima kasih minta maaf untuk kedua kalinya. Sidang kita skor untuk makan malam. Kita ketemu kembali jam 19.30. Terima kasih.
Selamat malam. Kita tiba pada acara makan malam. Jadi diharapkan kepada semua peserta tetap berada di dalam ruangan. Yang masih berada di luar masuk ke dalam ruangan karena makanan akan dibagikan di dalam ruangan. Nanti setelah itu baru kita dipimpin dalam ruangan. Yang akan memimpin doa makan malam sebentar, Pendeta Rosdiana STH. Dan beliau sertifikat dari Walma, saya minta maaf, ya, sebenarnya saya sudah lihat ini dua sertifikat dan arande, saya kira saya sudah memiliki jalan, ternyata tidak. Jadi mohon maaf ini kekeliruan ini, tapi yang jelas sertifikat itu ada di brankas gereja Toraja Mamasa, aman. Ya. Saya kira aman ini. Dan selanjutnya yang karena yang di ujung kota ini akan menjelaskan ini ketua kita yang dipersilakan melalui sidang. Saya melanjutkan Pak mengenai pertanyaan dari Bapak aset tanah di Kota Mamasa, bagaimana perhitungannya, prosesnya ya. Rumah di Kota Mamasa itu memang sudah tidak layak pakai ya, sama sekali tidak bisa dipakai karena BPNS rumah dinas, sedangkan tidak ada uang tunai untuk membangun. Kebetulan ada pihak ketiga yang mencoba untuk kerjasama. Ya, kerjasamanya seperti ini. Dia membangun 2 lantai dengan ukuran yang ada di laporan ini dengan nilai bangunan 400 juta permanen. Ya, lantai 1 langsung digunakan BPS sebagai rumah dinas, sedangkan lantai 2 digunakan oleh pihak kedua sebagai tempat usaha. Uang nilai kontrak 400 juta itu dia terhitungkan sebagai sewa lantai 2 selama 25 tahun. Jadi sebenarnya yang disewa itu hanya lantai 2, ya. Lantai 1 tidak disewa karena langsung digunakan oleh BPNS sebagai rumah dinas, ya. Mengapa 5 tahun? Ya, BPNS yang dulu pernah juga melakukan kontrak dengan pihak ketiga yaitu Perusda, ya, yaitu rencana pembangunan Perusda di depan kantor Dharma Wanita, ya, yang dibangun Indomaret sekarang 25 tahun juga dikontrak. Jadi Perusda membangun 2 peta, 1 peta langsung digunakan oleh BPS sebagai tempat usaha dan 1 peta digunakan oleh Perusda sebagai tempat usaha. Namun kerjasama itu tidak berlanjut karena Perusda tidak mampu melanjutkan sehingga terjadi hal yang demikian. Saya kira itu penjelasan kami. Jadi intinya perhitungan kami ke PNS sebenarnya yang disewa hanya lantai 2, sedangkan lantai 1 mereka tidak langsung digunakan oleh BPNS dengan bentuk bangunan yang sudah permanen. Yang kedua, dari Arale tidak pernah menerima sapi, ya. Nanti kami lihat kontraknya di kantor Sinode, ya, ada kontrak yang diketahui oleh BPNK, ya. Nanti kami akan jangankan BPNS yang akan datang, kami akan serah terimakan nanti, ya, supaya dibeli itu kontrak, ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Persoalan sekarang, apakah Bapak yang menanyakan ini, ya,
tahu persis bahwa BPMK yang lalu pernah mengetahui kontrak kerjasama itu, karena yang memelihara itu adalah kelompok tani, tetapi BPMK harus mengetahui mengenai pembelian itu supaya dia ada rasa tanggung jawab juga di dalam pemeliharaan. Saya kira ini sementara yang saya bisa jelaskan, dan terima kasih pimpinan. Baik, saya akan memberi beberapa respon balik sehubungan dengan hasil perbuatan saya. Terima kasih Pak Pendeta Urias, kepada Bapak luar biasa, karena ini lagi dari rekomendasi saya yang betul-betul mengalami keunggulan selama ini, percetakan yang selalu kita andalkan dari Toraja, buku-buku khotbah, kemudian buku-buku sholat minggu, lalu juga buku liturgi. Kita harus kesandruan hasil-hasil persidangan, laporan-laporan persidangan, dan banyak hal lain. Sehingga saya pikir ini sudah harus kita dipikirkan ke depan. Ada percetakan yang mungkin bisa dikombin dengan rumah atau toko buku yang sudah ada, dan partai bisa menjadi satu bidang usaha yang membantu para kita juga sekaligus menghasilkan uang. Bahkan tidak tadi untuk teman-teman pengurus periode berikutnya adalah bisa kerjasama dengan pemerintah. Kebetulan Bapak Tulus ada di tengah-tengah kita, bermitra untuk para pegawai bisa melakukan percetakan di situ apapun itu. Tapi yang jelas bahwa kalau itu ada akan sangat menolong kita. Juga untuk persembahan dan kesempatan persekutuan, di laporan saya tadi, saya katakan memang kita sudah rencanakan untuk melakukan semacam seminar khusus untuk membahas mengenai hal ini. Karena ini sudah terangkat di pertemuan pendeta yang lalu di Toka. Teman-teman pendeta banyak yang kemudian mengusulkan supaya soal persembahan kesepuluhan ini sudah bisa kita bicarakan secara teologis, dan mungkin pada periode berikut ini kita rekomendasikan untuk membuat tim khusus para pendeta untuk menggumuli itu. Bahkan beberapa mahasiswa sebenarnya saya anjurkan kalau boleh mereka menyusun tesis untuk khusus untuk persembahan kesepuluhan ini. Nah, saya kira ini menjadi PR kita ke depan. Untuk inventarisasi lagu kontemporer, kami tahu Maskot itu sebelum kita masukkan atau menjadikan sebagai salah satu nuansa liturgi kita, nuansa liturgi modern keempat, teman-teman di Maskot itu sudah ada dari dulu. Cuma kita perlu jemaat Maskot bukan klasis. Nah, sehingga kita berpikir ini sudah harus kita akomodir. Inventarisasi lagu-lagu kontemporer ini, Bapak Ibu, untuk memperjelas, karena sudah ada pengantarnya sedikit saja, izinkan saya membaca untuk memberikan kejelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini pengantar lagu kontemporer yang saya perlu beri, karena tentu ini akan kita akan ajukan lagi menjadi kumpulan yang akan diseleksi. Berikut ini adalah kumpulan nyanyian yang kita sebut sebagai nyanyian nuansa kontemporer. Untuk memenuhi kebutuhan itu, kita model keempat, nuansa kontemporer. Isi nyanyian ini akan diseleksi oleh beberapa orang pendeta sebagai tim khusus yang diberi tugas memeriksa syair lagu-lagu ini sehubungan dengan teologi dan doktrin yang dianut oleh kita. Kumpulan lagu-lagu ini dalam bentuk syair, teks, karena umumnya lagu-lagu ini tidak ditulis dalam bentuk berkas angka dan sudah langsung dan menunjukkan dari kaset-kaset rohani. Bapak Ibu, penting saya jelaskan, pengertian kita tentang nyanyian nuansa kontemporer lebih pada spiritnya atau gayanya, gaya musiknya, yakni nyanyian-nyanyian yang bernuansa pop rohani atau bisa dibawakan dengan gaya musik pop rohani yang umumnya disenangi oleh kaum atau generasi muda. Karena itu,
Sesungguhnya jenis-jenis nyanyian yang bisa dinyanyikan dengan nuansa spirit kontemporer dapat juga kita jumpai dalam daftar nyanyian yang kita gunakan selama ini, yaitu Kidung Jemaat, PKJ, NKB, dan Kidung Bahan Terpidana yang modern. Jadi bisa kita ambil dari situ. Pak Robinson bisa kira di awal untuk hal ini. Logo. Sekali lagi logo ini adalah amanat Sidang Sinodial pada periode yang lalu. Awalnya saya tawarkan untuk disayangkan, tapi karena pertimbangan waktu, maka saya ingat sekali dalam rapat kali di BPMS, kemudian teman-teman mengatakan kita tawarkan saja satu konsep, kita serahkan ke tim tata dasar tata rumah tangga. Nah, itu kita sudah menjelaskan tadi mengapa kemudian di dalam logo itu tidak ada rumah memasak. Ini akan kita serahkan ke tim tata dasar tata rumah tangga. Ada 2 burung di situ, ada banyak yang usulkan supaya 1 burung saja. Karena kalau 2 burung itu simbolisasi burung itu kan Roh Kudus. Nah ini nanti diserahkan ke tim. Dan jelas bahwa sudah ada konsepnya. Dan nanti Pak Rustam dan kawan-kawan akan menjelaskan itu. Ya, saya tidak akan menjelaskan itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan ini. Kita akan menghubunginya tentunya secara terjauh dalam Burung Sumahan. Terima kasih. Pimpinan sidang dan segenap peserta persidangan yang saya hormati, sekaitan dengan pertanyaan dari Aralda yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, menyangkut penempatan kita. Jadi memang akhir-akhir ini kita sangat dipengaruhi dengan wabah virus corona, sehingga perencanaan termasuk penempatan PKS juga mengalami perubahan. Jadi bukan tanpa perencanaan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya memang sudah direncanakan penempatan PKS melalui proses yang sudah kita laksanakan selama ini. Jadi khusus untuk penempatan PKS tahap kedua sebanyak 56 orang. Memang kami dalam waktu yang sangat kasih itu menyampaikan informasi kepada beberapa kelas yang akan dituju sebagai tempat PKS mereka. Jadi tidak berselang lama dengan surat yang kami keluarkan menyangkut pemetaan pendeta. Jadi kenapa sangat kasih? Karena kan kita mempertimbangkan bahwa di antara mereka yang masuk dalam PKS kedua, ada yang ditetapkan untuk dikurangi. Kalau kita lambat menempatkan, berarti ada kelas yang akan menunggu sampai tahun depan baru terjadi pengurapan. Padahal konsep kita kalau bisa peneguhan dan pengurapan itu disatukan. Sehingga itu pertimbangannya. Jadi khusus untuk PKS tahap kedua memang kami akui bahwa ya tidak ada waktu yang panjang untuk katakanlah dibahas dalam jemaat atau kelas. Jadi minta maaf untuk hal ini karena hanya pertimbangan supaya terjadi peneguhan pengurapan dan bersamaan di kelas. Berikutnya juga menyangkut database gereja keluarga memasak dari Klasis Mamasak Kota. Sebagaimana yang kami laporkan tadi bahwa hanya sekitar 16,4% klasis atau ya, hanya 11 klasis dari 67 klasis gereja keluarga memasak yang memberikan data jemaat itu pun juga belum valid. Ada yang hanya mengirimkan jumlah data, tidak mengurai berapa yang baptis, midi, dan nikah. Jadi sehingga kalau Bapak Ibu melihat laporan tadi, memang ada bagian dari data itu yang belum terurai. Tapi tadi
katakanlah sudah mulai mendapat informasi tentang berapa kakak dari 11 klasis. Ya, kami tuliskan dalam laporan baru 3.903 kakak dan 15.420 jiwa. Jadi dalam sejarah sampai saat ini kita belum punya data valid. Harus kita akui, sejak GTM berdiri kita tidak punya data valid. Kalaupun disampaikan 150.000 jiwa itu baru perkiraan, belum valid. Dan itu menjadi pekerjaan besar sesungguhnya di Gereja Praja Mamasa. Jadi bagaimanapun juga terus kita akan lakukan karena terkait program-program harus ya, berbasis data. Tidak mungkin kita mau membangun satu program tanpa kita tahu berapa sesungguhnya jumlah kakak dan jiwa di Gereja Praja Mamasa. Ini kendala kita. Selama ini, misalnya dari Kemenak Kabupaten Mamasa seringkali menuntut mengharapkan kepada Sinode Gereja Praja Mamasa untuk memasukkan jumlah warga Gereja Praja Mamasa, misalnya di Kabupaten Mamasa. Kita selalu mengatakan 80 bahkan hampir 90% warga Mamasa adalah warga gereja atau orang Kristen. Di antara itu berapa warga GTM? Kita katakan belum ada. Saya sampaikan secara terbuka, kita tidak punya data yang valid. Karena itu bahwa harapan kami sebagai pengemban amanah yang lalu sampai saat ini bahwa ke depan siapapun yang akan bekerja di lembaga sinode khususnya P4 GTE, ya ini harus mendapat perhatian penting. Kami pernah mengundang pembicara untuk menolong Gereja Praja Mamasa membuat plan desain pengembangan pelayanan Gereja Praja Mamasa dan SCE. Tapi beliau mengatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melanjutkan kegiatan itu kalau tidak ada data GTE. Sehingga terpendinglah tidak lanjut dari upaya pembuatan plan desain Gereja Praja Mamasa. Karena itu melalui persidangan gerejawi yang terhormat ini, tentunya ada harapan kita bersama bahwa ya marilah kita sebagai pejabat gereja, BPK, BPJ bekerja sama ya untuk memvalidkan data ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta, teman-teman pendeta yang sudah bekerja sesuai dengan hasil pertemuan pendeta di Mawar yang lalu dengan format yang kita sudah sediakan dan sudah mengirimkan data jemaat. Itu pun juga seharusnya diperbaharui setiap tahun kalau kita mau melihat kualitas data. Karena mungkin saja ada yang sudah terpulang ke Rakyat atau yang sudah keluar dari Gereja Praja Mamasa, dan mungkin juga ada banyak yang baru lahir. Sehingga seharusnya setiap tahun. Jadi kalau misalnya BPNS berikutnya bersurat memohon informasi data jemaat, jangan sampai di antara kita mengatakan ya kan sudah tahun lalu. Padahal data ini harus diupdate ya, minimal setiap tahun. Jadi ini terkait database Gereja Praja Mamasa ya, katakanlah hal yang sangat penting untuk menolong kita menjabarkan berbagai hal terkait Gereja Praja Mamasa. Ini yang dapat saya respon. Terima kasih dan berkati. Ya, terima kasih kepada perbedaan dan sepertinya kalau kita melihat laporan akhir kami tidak mencapai batas. Mungkin seperti itu demikian sidang. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa mau keluar Romulia? Apa itu? Tanggapan diberikan oleh saya merasa bahwa jawaban dari BPS sudah jelas semua, sudah memberikan jawaban terhadap kata kami, rencana di Pusat jelas, negara atas nama pribadi jelas, tanah di ibu kota jelas, sertifikat gereja yang tidak dibuat dalam laporan jelas, tidak sinkron itu juga jelas, tidak ada tanda tangan juga jelas, jika harus dan saat juga jelas.
Jadi saya kira cukup jelas. Artinya saya sampaikan ini supaya sekarang ketika kita membuka pembahasan kedua, karena saya betul-betul sangat menghargai ide-ide Bapak Ibu, supaya harapan kita bersama bahwa kita menangkap tidak hanya sekedar bicara, karena hal-hal baru juga tetap, supaya apa yang sudah disampaikan oleh penanggap pertama sudah mewakili. Jadi ini kita katakan kalau sudah diwakili, penjelasan BPJS dan BPJS bisa menjawab persoalan kita. Sehingga ketika kami membuka pembahasan, Bapak Ibu menyampaikan tanggapan yang lain. Kemudian kami juga sampaikan bahwa tentu kita semua tidak akan berbicara, karena itu jika masih ada hal-hal yang tidak terwakili dalam tanggapan laporan, maka kami mengharapkan peserta sidang itu melakukan secara tertulis di BPJS dan lebih menyempurnakan laporan ini, tapi juga mungkin ada komunikasi dari logo sudah jangan dibahas di tanggapan ini, karena itu akan dibahas di kekerasan. Ya, saya akan membuka pembahasan kedua. Ya, jangan digoyang Pak, jangan jalan karena saya tidak bisa membaca. Tadi cuma dilarang untuk menunjuk. Saya akan mengandalkan mata saya. Yang pertama Baltu, yang kedua Mas Pramaju, yang ketiga Kembang Tengah, yang keempat Makassar, yang kelima Kalimantan. Jadi saya kira ini mewakili penyebaran wilayah kita. Jadi saya kata kalau ada kesempatan kenapa baru kita berharap bahwa yang kami tentunya akan mewakili keinginan kita semua. Lalu kemudian saya juga sampaikan, karena kita dibatasi 2 menit, tidak perlu menyampaikan ucapan terima kasih. Nanti di konsideran kalau kami wakili menyampaikan terima kasih kepada BPJS supaya kinerja yang bagus itu bisa keluar. Dan saya akan menghitung waktu mulai dari langkah pertama yang dikeluarkan. Ya, kita mulai dari Baltu. Baltu mana Pandu? Baltu berdiri supaya Pandu lihat. Terima kasih. Terima kasih, Baltu. Yayasan dan badan usaha atau masyarakat PTM, kita berharap dapat berkontribusi kepada kemajuan dan agar kesejahteraan masa. Dari Yayasan Parkan, Gas House, Gas Aula, Kementerian Koperasi, STT, dan Lembaga Pendidikan belum maksimal berkontribusi untuk kemajuan kesejahteraan masa yang kita banggakan. Pertanyaan saja, Mes Aula Palu dan STT dan Koperasi Pendidikan Asli itu 10% harus menyerahkan SAU kepada BPM. Ternyata dalam pertanggungjawaban kami itu tidak temuan. Kemudian yang kedua, menyikapi dalam terakhir 30 Juni 2021, Bapak Bendahara yang terhormat, terdapat aktivitas tetap dalam poin 3 itu tanah dan rumah. Aktivitas 3 terdapat dalam aktivitas 3 sebagai aktivitas tetap. Kenapa dalam sebagian besar aktivitas tetap itu tidak menentukan harga pokok dan hanya terakumulasi 139 juta 10311. Kemudian tanah yang ada di gedung gereja Moskow itu tidak termuat atau ada juga rumah yang disewakan tidak termuat dalam pendapatan BPS. Terima kasih pimpinan sidang yang mulia. Ya, terima kasih, sangat bagus. Kita masuk ke tenaga kedua, yaitu dari Mantra Maju. Jadi supaya tanggung jawab.
berkaitan dengan laporan keuangan laporan kedua penerimaan kasam dari transaksi kontrol itu kosong. Kami sudah bertemu dengan pihak negara, tapi kami harus memutuskan melalui sidang ini bahwa setoran dari kelas Sumatera Maju, khususnya kasam itu sudah ditransfer via BRI dan jelas di halaman 17. Halaman 17 nomor 42 itu 1.400 dan 1.900 dan nomor 43 10.100. Jadi 12 juta. Lalu dana pembangunan kantor sinode sisa kewajiban 10.730 juga telah dilunasi dan pengiriman melalui dari 10.750.000 plus 20.000. Oke, ini kami berjelas supaya teman-teman kelas baik dan teman-teman sudah dilaporkan di laporan pertanggungjawaban itu kosong agar jelas bahwa kami di kelas Sumatera Maju tidak kami tidak tanggungan. Saya kira itu melalui terima kasih. Ya, terima kasih saya kira klarifikasi. Kita ke Taman Tengah, berdiri sudah panggil. Ini berkaitan dengan aset gereja Toraja Mamasa. Wah, dengan metode yang kita lakukan selama ini, cepat atau lambat aset kita akan habis. Karena dalam persidangan kita saat ini, ya kita membentuk sebuah tim khusus untuk menyelamatkan aset ini sebelum benar-benar habis. Tidak perlu ada catatan karena juga ada catatan baru itu akan dibaca. Tapi dengan adanya tim khusus itu kita percaya bahwa aset kita bisa diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya lihat di gereja Toraja Mamasa ada kurang lebih 100 enak di garis yang saat di SDE. Pertanyaannya saya kira akan kita kemanakan 100 enak itu. Jadi bahwa dalam periode ke depan ini paling tinggi kita bisa mengurangi 50 orang tenaga mekanis. Karena itu penting, sinode gereja Toraja Mamasa jangan hanya merekrut di garis, tetapi pikirkan juga penempatan mereka. Saya pikir bahwa mereka dapatkan hanya mungkin kasar kalau saya katakan harapan palsu. Sudah banyak yang komplain bahwa kalau tidak ada kejelasan dan kepastian dari gereja Toraja Mamasa untuk penerapan mereka, saya kira banyak yang menanti mereka. Itu yang kedua. Yang terakhir, dalam rekomendasi gereja Toraja Mamasa untuk S2 jurusan teologi, saya harapkan ke depan ini kita prioritaskan alumni dan STT Mamasa. Kalau kita menyelidikkan STT Mamasa dan kualitas. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan. Kita ke Rasis Makassar, mohon berdiri supaya akan melihat. Sampai 3 di. Ya, yang pertama dalam ini dan juga pertanyaan kita mengusung misi untuk mandiri dan bersih. Saya mencoba mencermati laporan ini, berharap ada gambaran singkat apa paling kita dalam satu pertama ini terkait dengan keutuhan kementerian dan masyarakat. Tapi kelihatannya apa tidak ada. Jadi saya perlu ada gambaran singkat
pencapaian kita, sehingga kita bisa membaca progres dalam kaitan dengan misi ini dan tidak hanya sekedar terkontrol. Dan juga penting untuk kemudian menjadi acuan kita berpikir 5 tahun ke depan dan selanjutnya apa yang akan kita kerjakan dalam kaitan dengan misi ini. Yang kedua, kami butuh penjelasan terkait dengan pemetaan bendera, khususnya di Klasis Makassar, untuk pendeta jemaat Jakarta tidak ada yang dikatakan langsung. Tetapi dalam penjelasan surat pendapat kepada Klasis Makassar, pemerintah akan diatur oleh Badan Kerjasama Legislasi. Ada penjelasan aturannya seperti apa, karena rasanya tidak mungkin kami akan bekerja dengan ada Makassar untuk melayani di Jakarta. Itu penjelasan seperti apa. Yang ketiga, seingat saya pada saat sidang tahunan di Sepang, ada satu kesepakatan kita memberi kewenangan kepada Badan Kerjasama Legislasi untuk membuat tabel penggajian pendeta berdasarkan kondisi DPR. Maka tidak waktunya sudah habis. Nanti dilanjutkan.